Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kartu Trump Sekte Mystic Cloud. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan megah. Bahkan sinar matahari yang turun sebenarnya mengalami kesulitan untuk menembusnya. Saat ini, tanah terbuka telah turun ke dalam kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi tubuh mereka, untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga tiba-tiba berhenti. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan yang mengikat. Tubuh Ling Ying tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan berwarna hitam yang telah meresap ke seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam menyembur keluar ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembakkan secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu dengan warna yang sama sekali berbeda, membawa energi menakutkan yang sama menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan pandangan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak secara bergejolak dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan yang menakutkan itu benar-benar berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang merasuki langit. Sinar matahari bersinar dari celah-celah tirai hitam dan menerangi alun-alun dengan pola tersebar. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk melihat orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram saat dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus berada di sekitar Do Huang Bintang 7. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur dari metode Qi-nya tampak cenderung menuju kegelapan. Elemen semacam itu tidak biasa terlihat. Fama mengangguk. Tatapannya melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini terus berlanjut seperti ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi dalam kekaisaran Jia Ma kami. Jia Xingtian mengerutkan alisnya sambil merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Do Huang yang misterius ini tampaknya tidak berniat membuat kekacauan di Mystic Cloud Sect. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan selamat, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak yakin apakah ada faksi besar di belakangnya. Oleh karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Fama sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tidak heran kamu begitu sombong. Ling Ying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yun Leng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, sambil tertawa terbahak-bahak. Yun Leng mengatupkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang hendak meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari kepalanya, menyebabkan amarah di hatinya berulang kali mengikis alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi marah, flus sekali lagi melonjak di wajah pucat Yun Leng. Gelombang douki perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang meresap ke udara di sekitarnya hingga kacau balau. Orang yang keras kepala. Jangan berpikir bahwa aku yang dulu tidak berani membunuhmu. Ling Ying menatap Yun Leng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan perlahan muncul di wajahnya.
Dia perlahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam yang gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam dengan panjang lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang itu ditutupi dengan garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan rapat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak memiliki aura yang lebih mengerikan di latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying menggenggam tombak panjang berwarna hitam itu, dia menatap Yun Leng di bawah dan menelusuri bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang itu sementara tubuhnya berhenti sejenak. Tiba-tiba mulai berputar dan tombak panjang di tangannya membawa aura yang menyeramkan saat ditembakkan ke arah Yun Leng di lautan awan di bawah. Gigitan ular iblis. Tombak berwarna hitam panjang itu seperti bintang jatuh hitam yang membelah langit. Aura hitam yang menyelimuti tombak sebenarnya secara samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar itu mendesis di angkasa, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yun Leng tiba-tiba berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak berniat menahan. Kengerian muncul di hati Yun Leng. Tangannya buru-buru bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang lebarnya sekitar 3 meter. Cahaya berkedip-kedip di permukaan perisai, menyebabkannya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi jauh lebih tipis. Jelas, perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk membuatnya. Tombak besar berwarna hitam yang diselimuti aura jahat tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti karena penampilan dari perisai awan. Itu terus membawa kekuatan yang ganas saat menyerang ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang, itu dengan keras menabrak perisai awan. Segera, suara gemetar dan memekakkan telinga meledak, menyebabkan murid Misty Cloud Sekte di bawah tanpa sadar menutupi telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai bercampur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya bertabrakan, ruang benar-benar mulai memiliki perasaan yang agak terdistorsi. Serangan oleh Ling Ying ini sebenarnya sekuat ini. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat dari kelas Dou Huang. Hancurkan! Ling Ying menyaksikan energi dua warna bentrok di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak hitam panjang itu melonjak. Seekor ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 7 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi semakin lebar. Setelah itu, ia benar-benar menelan perisai berwarna awan sekaligus di bawah tatapan tertegun Yun Leng. Meskipun tombak berwarna hitam menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu tidak diragukan lagi memberi Yun Leng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang ekstrim. Namun, tombak berwarna hitam panjang itu bahkan tidak berhenti sejenak karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah jantung Yun Leng. Ujung tombak yang tajam terus membesar di mata Yun Leng. Di saat-saat terakhir, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Dou Qi menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk memegang erat tombak panjang dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar dengan cepat. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam,
kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yunleng dengan keras memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga diguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yunleng meninggalkan lautan awan yang merasuki langit secara bertahap mulai menipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di 4 sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka menggenggam dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua sesepuh, murid-murid Mystic Cloud Sekte di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid yang kekuatannya tidak sekuat, meludahkan darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan mereka pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat menahannya dengan paksa. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi yang parah ketika lautan awan dipecah secara paksa. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh Mystic Cloud Sekte turun ke kondisi lumpuh. Seorang Du Huang sebenarnya kuat dan menakutkan sejauh itu. Bang! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan dengan keras melemparkan Yunleng ke tanah. Setelah itu ia membentur lapangan dengan keras. Segera, bebatuan beterbangan dan banyak retakan besar mulai menyebar dari tempat di mana Yunleng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Garis retakan ini sangat besar, menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sekte itu tidak punya banyak pilihan selain bangkit untuk menghindarinya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang merasuki langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah tirai bayangan hitam menyusut, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar menyebabkan tubuh dingin yang sedingin es dari murid-murid Mystic Cloud Sekte menghela nafas lega. Setelah mereka menghela nafas lega, semua tatapan di alun-alun dengan tergesa-gesa dilemparkan ke tempat Yunleng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sekte tanpa sadar menelan air liur mereka. Dia belum mati. Jia Xingtian memandangi lubang dalam yang gelap dan mendesah pelan. Situasi saat ini benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikannya. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang kuat keluar dari dalam lubang dalam yang gelap itu. Sesosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang memiliki sedikit sikap mengesankan dari penatua pertama dari Mystic Cloud Sekte? Saat ini, pakaian Yunleng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Selain itu, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas, dia mungkin dengan paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari serangan di tempat yang fatal, tapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Saat mereka memandangi penatua pertama yang berada dalam kondisi mengerikan sehingga dia mirip dengan anjing yang telah kehilangan harapan, semua anggota Mystic Cloud Sekte dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam tiba-tiba tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang seperti air yang tenang. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka buas yang ditinggalkan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimuti dirinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah dibunuh. Jika Anda lelah hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menatap Ling Ying. Tawanya mempengaruhi luka-lukanya,
menyebabkan dia sekali lagi batuk keluar beberapa suap darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sama buasnya dengan binatang buas. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang telah menyebabkan Misty Cloud Sect kami menjadi malu ini. Jika Anda semua diizinkan untuk pergi hari ini, saya khawatir Misty Cloud Sekte kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan di dalam Kekaisaran Jia Ma. Karena itu, demi sekte, hari ini, kalian semua bisa lupa tentang pergi. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, saya tidak memiliki kemampuan ini, tapi Yun Leng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit putih berwarna awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam yang aneh tiba-tiba keluar dari peluit. Peluit tajam menyelimuti seluruh Misty Cloud Mountain dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semua orang di alun-alun menjadi diam karena tindakan Yun Leng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan FAMA dan tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkontraksi. Orang tua itu. Dia memang belum mati. Saat suara Jia Xingtian dan FAMA turun, kekuatan yang kuat dan agung dari dalam Misty Cloud Mountain turun. Itu seperti naga besar kuno baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Misty Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah Misty Cloud Sect yang jauh. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik seperti dunia lain sekarang ditutupi dengan keterkejutan. Mengapa guru terbangun? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.